Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas analisis sensitivitas atau analisis post optimal, setelah optimal gitu ya. Setelah tabel simpleknya kita dapatkan solusi optimal, maka jika ada perubahan-perubahan pada fungsi kendala atau fungsi tujuan, ada 6 macam perubahan ya. Nanti itu apakah bisa menimbulkan solusi optimal yang baru ataukah masih solusi optimal yang lama? Nah, kita pelajari di analisis sensitivitas. Pada kali ini kita akan membahas tentang penambahan fungsi kendala yang baru. Nah, perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan antara lain ada 6 perubahan, yaitu yang pertama perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis, perubahan nilai kanan fungsi kendala, perubahan kolom pada variabel non-basis, perubahan aktivitas baru atau penambahan variabel, dan perubahan fungsi kendala baru. Nah, kali ini kita bahas yang perubahan fungsi kendala baru. Saya gunakan soal ini. Ini adalah soalnya memaksimalkan, ini adalah kendalanya. Terus misalnya ada penambahan kendala. Ini adalah penambahan kendala yang baru, 2x1 plus x2 tambah 3x3 kurang dari sama dengan 10. Maka tabel optimalnya apakah tetap sama ataukah berbeda? Ya, kita cek ya dengan analisis sensitivitas. Untuk masalah yang sebelum ada kendala yang baru, yaitu masalah yang ini ya, masalah yang ini sebelum ada penambahan kendala, dia menghasilkan tabel optimal. Nah, ini tabel optimal sebelum ada perubahan. Ini tabel optimalnya bisa dicek di per tahap menggunakan metode simplek. Ini saya tampilkan langsung tabel optimalnya ya. Ini basisnya adalah S1, X3 dan X1 ya, S1, X3 dan X1 dengan nilai Z-nya 280. Itu. Terus kalau ada tambahan kendala baru, maka kita bisa letakkan tambahan kendala baru berarti kan nanti kendalanya ada 4. Tadi kan kendalanya ada 3, yang ini kendala semula kan ada 3. Maka basisnya kan tadi S1, S2, S3 basis awalnya. Lalu ada tambahan kendala baru, berarti kan muncul variable slack atau S ya. Variable slack yang keempat atau S4. Maka di sini saya munculkan variabel S4 ya di tabel optimal yang tadi. Lalu karena ada variabel S4 juga kita masukkan ini S4 sebagai basis ya, basis awal untuk dilakukan post optimal tadi atau analisis sensitivitas. Ini adalah koefisien-koefisien pada kendala yang baru tadi. Kendala barunya ingat ya, ini saya tampilkan kendala barunya ini koefisien X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3, dan NK-nya adalah 10. Nah, ini. Nah, ya. Di 2, 1, 3, 0, 0, 0, 1 kan ini basis, lalu 10. Nah, karena apa ini? X1 dan X3 adalah basis, maka X1, X3, S1, S4 ini adalah basis, maka di tabel ini dia harus membentuk matriks identitas. Nah, supaya dia terbentuk matriks identitas, lihat ini X1, X3, S1, S4 ya, S1, S4 udah, X3 ini belum, masih ada angka 3-nya, ini X1 juga belum. Maka yang di sini yang saya kasih warna kuning ini harus kita buat 0 ya. Kita buat 0. Ini yang saya beri warna kuning. Saya buat 0 ya
saya nolkan dulu yang di sini ya. Yang di sini saya nolkan dulu. Berarti dengan cara baris keempat, ini kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berarti B4 dikurangi 3 kali B2 ya. Kita gunakan OBE, operasi baris elementer. B4 ini supaya jadi 0, maka rumusnya adalah B4 dikurangi 3 kali B2 gitu. Nah, kita dapatkan yang ini. Ini tadi yang tabel yang tadi ya. Nah, tadi saya bilang B4 dikurangi 3 kali B2 ini. Maka ini sekarang menjadi 0. Ya. Yang ini berarti 2 dikurangi 3 kali 0 ya tetap 2. 1 dikurangi min 3 dikali min 2. Min 3 kali min 2 kan 6. Berarti 1 tambah 6 jadinya 7. Dan seterusnya. Jadi yang berubah di sini adalah baris keempatnya. Sedangkan yang lain kita buat tetap dulu. Nah, setelah kita dapatkan, kita lakukan OBE tadi di baris keempat, kita dapatkan tabelnya yang ini. Lihat di NK-nya ini adalah min 14. Kemudian ini kan jadinya tetap positif ya, karena nggak berubah ya. Berarti kan ini kita dapatkan solusi yang optimal tapi tidak layak karena NK-nya negatif, dan sedangkan ini kan sudah optimal karena soalnya memaksimalkan, maka di baris lanjut ini kan harus positif ya kan. Maka kita gunakan metode dual simplex. Ingat, dual simplex itu digunakan kalau kita dapatkan solusi optimal yang tidak layak, di mana di nilai kanannya adalah negatif. Dual simplex kita ingat-ingat lagi ya. Dual simplex caranya adalah menentukan baris pivotnya dulu. Kita tentukan baris pivotnya dengan cara memilih di NK-nya ini yang nilainya negatif atau paling negatif. Karena di barisan ini adalah satu-satunya yang negatif, maka ini adalah baris pivotnya. Lalu kita cari kolom pivot. Setelah baris pivot, kita cari kolom pivot, yaitu dengan rasio atau gampangnya kita cari yang nilai ini kan rasio dari Z dibanding angka pada baris pivot. Nah, di angka di baris pivot ini yang negatif ini hanya satu-satunya di kolom S2. Maka ini menjadi kolom pivot. Ya. Yang positif-positif lainnya kita abaikan. Kalau dual simplex tuh begitu. Jadi yang rasionya negatif. Kalau yang rasionya negatifnya ada 2, ya kan, kita mutlakan, lalu setelah itu kita cari yang terkecil. Dual simplex tuh gitu. Karena ini satu-satunya, maka ini adalah kolom pivotnya. Sehingga ini tadi baris pivot, yang ini kolom pivot, sehingga angka min 6 ini adalah angka pivot. Nah, kita dapatkan angka pivot udah, lalu setelah itu kita lakukan operasi baris sesuai dengan rumus pada simplex. Ini adalah tabel yang tadi. Nah, ini ya kan, lalu dilanjutkan dengan metode dual simplex. Nah, rumusnya untuk baris pertama, ini angka pivotnya ya, baris pivotnya baris S4. Rumus yang pertama, baris pertama adalah B1 dikurangi 2 per min 6. Berarti B1 dikurangi 2 per min 6. Kan jadi plus ya. B1 plus 2 per 6 atau B1 plus 1/3 kali baris pivotnya ini. Baris pivotnya adalah B4. Lalu baris keduanya,
rumusnya juga gitu. Baris kedua yang lama dikurangi 2 per min 6. Kan min ketemu min jadi plus ya. 2 ditambah 2 per 6 jadinya adalah 1 per 3. Jadi B2 ditambah 1 per 3 kali baris pivotnya. Baris pivotnya B4. Lalu yang baris ketiga berarti B3 dikurangi min setengah bagi min 6. Min bagi min ini kan plus. Jadi B3 dikurangi setengah dibagi 6 adalah 1/12. Ini 1/12 kali baris pivotnya. Lalu yang khusus baris pivot, maka ini harus dijadikan 1. Ini jadiin 1, maka semuanya ini kita bagi dengan min 6. Ya, ini jadikan min B4 dibagi 6. Terus yang baris kelima, ini harus 0, maka rumusnya adalah B5 dikurangi min 6 per 10. Jadi B5 plus 6 per 10. 6 per 10 adalah, kebalik ya. Yang ini ya. Rumusnya adalah B5 dikurangi 10 per 6. 10 per min 6. B5 dikurangi 10 dibagi min 6. Kan jadinya min ketemu min plus. 10 per 6 adalah 5 per 3 kali baris pivot. Nah, dengan rumus-rumus ini, kita dapatkan tabel yang ini. Ya, gitu. Lalu, ini adalah tabel yang terakhir tadi. Kita dapatkan seperti ini. Ini optimal, Z-nya positif, dan NK-nya juga nggak ada yang negatif, jadi memenuhi semua. Tapi lihat basis ya, basis itu kan harus membentuk matriks identitas. Basisnya adalah S1, X3, S1 udah matriks identitas ini. S1, X3, X3 udah, X1 belum, S2 udah. Nah, yang belum adalah X1. Maka X1 ini satunya kan di baris baris pertama, ini baris kedua, ini baris keempat. Berarti ini yang di baris ketiga ini harus 1. Maka di sini harus 1 supaya membentuk matriks identitas. Gitu. Nah, supaya ini nanti menjadi 1, logikanya berarti kan baris ketiga ini kita kalikan dengan 6 per 5. Nah, jadinya begini. Baris ketiga kita kalikan 6 per 5. Ya kan? Ini kalikan 6 per 5 semua di baris 3. Jadinya kayak gini. Yang selainnya, baris-baris yang lainnya tetap nggak berubah. Tuh. Makanya di sini nggak ada rumus. Hanya baris 3 aja yang ada rumusnya. Karena X1 itu adalah basis, maka tadi ini harus 0, 0, ini 1, ya, 0, 0. Supaya tujuan kita tercapai, maka kita lakukan operasi baris elementer atau OBE dengan rumus seperti ini ya. Supaya ini jadi 0, berarti rumusnya adalah B1 dikurangi 2 per 3 dikali B3. Nah, supaya yang ini nanti jadi 0, maka rumusnya adalah B2 dikurangi 2 per 3 kali B3. Yang B3 udah 1, berarti nggak diapa-apain ini. Lalu yang B4 ini harus 0, maka rumusnya adalah B4 ini ditambah 1 per 3 kali B3. Ini rumusnya. Jadi begini. Baris kelima juga begitu. Nah, setelah itu kita dapatkan tabel yang ini. Lihat, nilai kanannya sudah positif semua. Nilai Z-nya sudah positif semua untuk kasus maksimum. Kemudian, ya, matriks basisnya sudah terbentuk. Yaitu sini 100, 0100, terus X3, ini nih 001, lalu S2 00001 ya.
sudah terbentuk, berarti kita kerjaan sudah selesai. Kalau gitu didapatkan X1-nya adalah 19/5, X2-nya adalah 0, dan X3-nya adalah 4/5. Ini salah ya, salah nulis. X3-nya 4/5. Dan Z-nya adalah 244. Itu.